Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Prof. Budiono, yang saya hormati Dr. Nur Nasikin. Langsung saja ke RPP yang sudah saya buat terkait dengan materi pokok, yaitu pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian submateri menyolatkan dan menguburkan jenazah. Adapun kompetensi inti, KI 1 itu menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan, ini masih ada 1.7 menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2.7 menunjukkan sikap, tanggung jawab, dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Sedangkan indikatornya 1.71 menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan Islam. Kemudian 2.71 menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Ini masih dalam ranah C2. Kemudian dalam ranah C4 di sini 3.7 dan 4.7 di sini menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian indikator pencapaian kompetensi ini menunjukkan dalil tentang menyolatkan jenazah. Ini masih C2, menunjukkan dalil tentang menguburkan jenazah. 3.78 menganalisis ketentuan dan tata cara menyolatkan jenazah. Ini sudah C4, sudah hot sampai ke bawah. Kemudian yang 4.7 di sini menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. 4.7.5 menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara menyolatkan jenazah, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara menguburkan jenazah. Ini sudah sampai kepada tahap C4. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, karena ini melalui pendekatan saintifik, TPACK, kemudian dengan model PBL, dan metode ada demonstrasi, diskusi, tanya jawab. Adapun tujuan dari pembelajaran itu yang pertama ini menunjukkan dalil tentang menyolatkan jenazah. Yang kedua menunjukkan dalil tentang menguburkan jenazah dengan benar. 3 menjelaskan ketentuan dan tata cara menyolatkan jenazah sesuai syariat Islam. 5 menganalisis hikmah pelaksanaan penyelenggaraan jenazah sesuai syariat Islam. Materi pembelajaran faktual, ya ini jenazah COVID-19 itu tidak bisa disolatkan secara terbuka atau dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua, cara menyolatkan dan menguburkan jenazah berubah jenis kelamin. Ini terkait dengan masalah yang akan dipecahkan dalam PBL. Kemudian 2, terkait konseptual tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Ketentuan menyolatkan dan menguburkan jenazah ini sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 mengenai pendekatan saintifik, TPACK, kemudian model pembelajaran problem based learning, metode tanya jawab, penugasan, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Diharapkan TPACK ini bisa terwujud karena penggabungan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Kemudian media atau alat dan bahan pembelajaran ada laptop, LCD, ataupun perlengkapan, kain kapan, dan lain sebagainya. Bahan ajarnya ini sumber belajar tentu ada buku, kemudian ada link YouTube yang sudah disampaikan. Kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran
tentu ada 3 poin penting, yaitu kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk langkah-langkah sendiri dalam PBL itu ditunjukkan dalam kegiatan inti, mulai dari orientasi peserta didik sampai analisis atau evaluasi, atau biasa sering disingkat dengan OPA. Penilaian hasil belajar ini ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Kemudian ketika siswa belum tuntas, masih ada remedial dan pengayaan. Ini bentuk soalnya. Soalnya ini ada dicontohkan ada 5. Ini ada yang kurang lebih seperti ini, Prof. Dan pemaparan dari saya. Terima kasih. Mas Haris, J? dengar saya? Ya. Baik, Mas Haris, coba dijelaskan prinsip pembuatan tujuan pembelajaran yang mengacu ke ABCD. Oke, untuk tujuan pembelajaran sendiri itu dibuat berdasarkan KD dan indikator pencapaian kompetensi. Dari sana karena kita diharuskan membuat RPP yang berbasis dengan HOTS, jadi sudah pada tahapan C4 menganalisis, bahkan sampai C5 menyimpulkan, bahkan sampai C6 membuat atau merancang suatu proyek. Jadi tujuan pembelajaran yang baik itu harus mencakup A, B, C, D. Kemudian harus sudah sampai pada tahap menganalisa minimal. Untuk A sendiri itu audience, B behavioristik, C condition, D-nya degree. Jadi untuk A sendiri biasanya peserta didik mampu menganalisa terkait tata cara menyolatkan jenazah melalui metode PBL, ini conditionnya secara baik dan benar, itu degree-nya, Pak. Selanjutnya, tentang teori belajar. Coba, kalau teori belajar humanistik itu artinya apa? Implementasinya di pembelajaran. Pembelajaran humanistik itu pembelajaran yang sifatnya memanusiakan manusia atau memanusiakan peserta didik. Jadi peserta didik itu tidak dibebani dengan pembelajaran yang memberatkan. Jadi memanusiakan manusia, seperti teorinya Howard Gardner, yaitu tentang multiple intelijensi. Jadi kemampuan yang ada pada peserta didik yang harus dioptimalkan, bukan malah peserta didik dipaksa untuk memenuhi kebutuhan guru ataupun pihak sekolah. Selanjutnya, tunjukkan TPAC dalam rencana pembelajaran. TPA-CK ini intinya dalam suatu pembelajaran itu harus menggunakan media, misalnya menggunakan internet ataupun menggunakan content knowledge, apa yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Kemudian pedagogiknya itu cara mengajarkan itu dengan apa? Dengan strategi ataupun dengan metode yang baik. Kemudian alat yang digunakan harus berbasis teknologi. Jadi ada penggabungan dari berbagai konten pedagogik dan teknologi untuk pembelajaran. Intinya pembelajaran yang menggunakan ataupun berbasis teknologi. Untuk selanjutnya, soal yang hot coba ditunjukkan seperti apa. Soal hot ini bisa dilihat di soal nomor 2 sampai soal nomor 5, Bapak. Jadi di sana sudah siswa diperintahkan untuk menganalisa tentang tata cara menyolatkan jenazah. Yang ketiga sama menganalisa tentang tata cara menyolatkan jenazah, menganalisa tentang tata cara menguburkan jenazah, dan menganalisis hikmah tentang pelaksanaan pengurusan jenazah. Dalam tahap menganalisa C4, Bapak.
Ya, jam 4, mungkin Mas jam 6 ya, tidak hanya jam 4 saja. Oh iya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Nur. Oke, terima Terima kasih. kasih Prof. Baik. Mas Aris, baik, Iya. silahkan Mas Arif buka Al-Qur'annya Mas Arif. Oh, iya. Baik, baca surat Alam Nashrah, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sudah Bapak? Tunjukkan 3 saja yang ada di surat itu yang termasuk dalam kaitannya tajwid. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terkait dengan tajwid, ini ada matobi'i, wawaddo'na, kemudian angka itu ikfa, kemudian angqadha itu ikfa juga, kemudian wa rafa'na laka dzikrak fa inna itu gunnah Bapak, ma'al usri, al usri itu alif lam qamariyah. Ditulis. Oke Mas Arif, sudah sampai ayat berapa? Coba ditunjukkan ke saya. Baik. Setelah itu nanti tolong Mas Arif, sudah cukup. Setelah ini difoto ya, dilanjutkan difoto terus nanti dikirim ke saya. Oh iya. Mas Arif ya. Iya. Ya, oke. Baik, saya kira cukup sekian konferensi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya silahkan Mas Arif, saya kasih waktu setengah menit untuk 1 menit terakhir. Refleksi, silahkan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin pada saat ujian ini banyak sekali kekurangan-kekurangan yang saya alami, tapi saya berterima kasih dengan UIN Salatiga karena dari Setain saya mulai di sana, digembleng di sana dari 2009 sampai 2014, saya lulus, kemudian 2014 sampai 2017 di sana saya menyusun tesis, bahkan kemarin yang bimbing proposal itu Prof. Budi pernah proposalnya, kemudian sampai tesisnya selesai itu Bapak Dr. Nur Nasike sendiri, bahkan dibimbing sampai selesai. Tapi saya ucapkan terima kasih, bahkan saya merasakan di PPG, saya merasakan di UIN-nya. Jadi dari Setain, IAIN, UIN saya merasakan semua, saya merasa bangga sekali dengan dosen-dosennya, dengan kampusnya, karena saya ditempa dan digembleng di UIN Salatiga. 3 perubahan saya alami semua. Terima kasih. Mungkin banyak sekali kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.